Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalin aku Pila Nurul Atia dari program studi manajemen industri angkatan 56. Dalam video kali ini akan menjelaskan mata kuliah penerapan komputer industri pertemuan ke-7 yaitu mengenai penyajian data dalam Microsoft Excel. Itu pembahasan yang pertama ada validation. Apa sih itu data validation? Jadi data validation ini dapat membantu untuk mengurangi kesalahan dalam pengisian data sehingga data yang dihasilkan sesuai dengan batasan yang diterapkan. Data validation juga dapat mengurangi keragaman dalam pengisian data karena nilai pada setiap sel sudah memiliki batasan. Kemudian ada pun fungsi dari data validation, yaitu yang pertama untuk membantu mengurangi kesalahan saat input data pada lembar kerja, dan yang kedua yaitu keseragaman pengisian data. Ketika kita membuat data validation, nanti akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Yang pertama ada pengaturan data validation. Di pengaturan data validation ini terdapat setting, input message, dan error alert. Setting merupakan pengaturan awal yang dilakukan untuk mengatur tipe yang akan ditampilkan. Kemudian pada bagian validation kriteria, salah satunya ada any value dan whole number. Any value ini merupakan pilihan untuk dapat memasukkan seluruh angka di dalam pengisian. Dan whole number pilihan untuk membatasi angka yang akan diinput. Kemudian selanjutnya dalam pengaturan data validation, ada input message dan error alert. Input message adalah tab yang digunakan untuk menampilkan teks ketika akan memasukkan data pada sel yang telah divalidasi. Sedangkan error alert merupakan tampilan peringatan dari suatu input data yang biasanya akan keluar jika data yang diinput tidak sesuai dengan persyaratan validasi. Error alert ini punya 3 tipe, yaitu yang pertama stop, yang kedua warning, dan yang ketiga information. Yang pertama, error alert stop ini akan keluar pada saat kita salah memasukkan data dan pengisiannya tidak dapat dilanjutkan sampai data tersebut diperbaiki sesuai dengan validasi. Gambarnya seperti yang tertera. Kemudian yang kedua ada warning. Warning yaitu memberikan peringatan terhadap kesalahan pengisian data dalam sel. Pada warning, user diberikan pilihan untuk dapat melanjutkan pengisian ke data berikutnya atau memperbaiki terlebih dahulu kesalahan pengisiannya. Berbeda dengan error alert stop tadi, di mana pada pengisian tidak dapat dilanjutkan bila data belum sesuai dengan validasi. Kemudian yang terakhir, error out information. Error out information yaitu peringatan untuk memberikan informasi kesalahan pengisian data. Pada error out information, kita dapat melanjutkan pengisian data setelah mendapatkan informasi bahwa data yang dimasukkan di luar dari validasi atau di luar dari batasan. Selanjutnya ada contoh soal, jadi di sini ada tabel yang sudah berisikan data-data, kemudian kita disuruh untuk memberikan penilaian kualitas, yaitu dengan batas nilai 70 sampai 85. Kemudian disuruh untuk membuat input message dan error alert untuk seluruh sel yang diisi. Agar lebih jelasnya kita langsung kerjakan di Microsoft Excel. Jadi di sini sudah ada tabel dengan data-data yang sama seperti di PPT tadi. Maka yang dilakukan pertama untuk membuat data validation yaitu kita memilih sel yang akan kita pilih untuk membuat data validation, yaitu pada pembagian penilaian quality. Kemudian kita ke bagian data. Setelah itu kita ke bagian data tools. Di sini ada data validation. Untuk ininya kita pilih whole number karena untuk membatasi nilai yang bisa di input. Kemudian untuk minimumnya sesuai dengan soal pertanyaannya yaitu 70. Untuk maksimum nilainya itu 85. Selanjutnya di input message, di title-nya misalnya kita menulis peringatan. Kemudian di input message-nya, hati-hati dalam mengisi nilai kualitas produk. Kemudian selanjutnya di error alert, ini kita pilih yang stop, agar pengisian itu tidak dapat dilanjutkan jika salah memberikan nilai. Kemudian title-nya misalnya kita tulis mohon dibaca.
Kemudian error message-nya kita tulis penilaian hanya 70 sampai 85. Setelah kita settingnya sudah diisi, input message sudah, dan error output juga sudah, kita klik OK. Nah, setelah kita tadi mengisi data validation, sehingga ada tampilan seperti ini. Ini merupakan input message, itu peringatan hati-hati dalam mengisi nilai kualitas produk. Misalnya kita di sini untuk nama barang headlamp, kita isi nilainya 70. Ini kan masih berada di batas nilai, jadi masih aman. Selanjutnya misalnya kita isi 80, 75. Nah, ketika kita mengisi di luar dari batas nilai, misalnya 60, maka akan muncul error alert stop, yaitu yang ini yang tadi kita telah buat. Mohon dibaca penilaian hanya 70 sampai 85. Sehingga kita harus mengganti nilai yang sesuai dengan range yang tadi, yaitu 70 sampai 85. Kita isi sama 70. 70. Seperti itu. Jadi untuk membuat data validasi, langkah-langkahnya seperti yang tadi. Pembahasan selanjutnya itu ada filter data. Filter data itu untuk menyaring data yang akan ditampilkan di dalam suatu basis data. Data yang telah dilakukan pemfilteran akan memiliki tombol berbentuk segitiga di setiap kepala tabelnya. Setiap data yang dipilih dalam filter akan menampilkan isi dari seluruh data pada kategori tersebut untuk ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya ada advanced filter data. Advanced filter data yaitu untuk menyaring data yang akan ditampilkan di dalam suatu basis data dengan berbagai macam kriteria tanpa menghilangkan atau mengubah posisi data awal. Perbedaannya filter dan advanced filter, pada advanced filter ini kita tidak perlu melakukan checklist untuk menampilkan data. Agar lebih jelasnya kita langsung aja ke Microsoft Excel untuk melihat perbedaan dan cara membuat filter dan advanced filter. Yang pertama kita akan membuat filter. Jadi di sini telah ada tabel yang berisikan data-data, ada kode barang, nama barang, jumlah penjualan, harga jual, dan total pendapatan. Maka yang harus dilakukan yaitu pertama kita memilih kepala tabel, yaitu yang tadi, kode barang, nama barang, jumlah penjualan, harga jual, dan total barang. Kemudian kita ke bagian data, di sort and filter, ada filter, kita klik yang ini. Nah, ini yang dimaksud dengan simbol segitiga pada di setiap kepala tabel. Misalnya, contoh kita akan memfilter berdasarkan nama barang. Kita klik simbol segitiganya. Kemudian, kita checklist nama barang yang mau kita cari. Misalnya, yang akan kita filter. Misalnya kita memilih Aki dan Busi. Setelah itu kita klik OK, maka tabel ini berubah menjadi hanya menampilkan yang tadi kita pilih, yaitu berdasarkan nama barangnya Aki dan Busi saja. Selanjutnya untuk advanced filter, yang pertama itu kita menyalin kepala tabel pada bagian lain di halaman Microsoft Excel. Itu kepala tabelnya yang ini, kita salin, misalnya kita salin ke sel H2. Setelah itu kita menulis kategori advanced filter. Misalnya kita akan memfilter pada bagian nama barang. Misalnya kita akan memfilter di sini Aki dan Musi. Nah, setelah itu kita ke bagian data, di sort and filter, di sini ada advanced. Nah, jadi copy to another location ini merupakan digunakan untuk menampilkan hasil advanced filter pada lokasi lain sehingga data awal tidak berubah. Itu data yang ini tidak akan berubah. Kemudian list range-nya kita tulis. Jadi list range ini merupakan keseluruhan data yang akan kita filter ini.
Kita pilih yang itu. Kemudian untuk kriteria range, yaitu merupakan kategori data yang akan kita tampilkan. Itu yang tadi, yang ini. Copy to, ini misalnya kita akan menaruh datanya di sel ini. Kemudian klik OK. Maka yang keluar itu tabel yang tadi telah kita pilih berdasarkan nama barang, yaitu aki dan busi aki. Jadi di advanced filter ini kita tidak merubah data awal si ini. Jadi itu perbedaan filter dan advanced filter dan cara membuatnya. Ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai subtotal. Subtotal digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan field tertentu dan melakukan fungsi perhitungan terhadap field data tersebut. Subtotal dapat memberikan kemudahan kelompok field data dan tampilan komponen pengaturan di dalam subtotal. Di dalam subtotal ini pertama ada add exchange. Yang ini itu digunakan untuk menentukan dasar pengelompokan data di dalam suatu basis data. Kemudian ada use function yang digunakan untuk menetapkan fungsi yang akan digunakan di dalam pengelompokan data, dan ada add subtotal yang merupakan action dari fungsi yang dipilih terhadap kelompok data. Mungkin sekian penjelasan yang dapat dijelaskan pada video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk UTS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.